Oke, kita mulai aja ya pada saat siang hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan ya kalau anak-anak kelas 8 masih diberikan kesehatan kekuatan. Ivan yang selalu rajin zoom-nya ya, juga tetap diberikan kesehatan, terus berdoa untuk keluarga juga Ivan ya biar selalu sehat juga. Oke, sekarang kita mau foto dulu ya Ivan, videonya mana? Oke. Oke. Oke, pada yang hari ini kita masuk ke dalam bab yang kelima di materinya. Yang terakhir ya di rangkumannya, minggu depan, Kamis depan itu kita akan ulangan di bab yang kelima. Nah, jadi saya ingin share ini ya. Sudah kelihatan? Nah, jadi di rangkuman di bab 5 ini di mana janji daripada Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Ya, jadi ini kita sudah pelajari peranan Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur ya untuk gereja pada zaman sekarang ini, di mana ini merupakan janji yang sudah diberikan ya. Tinggal dalam kehidupan kita sebagai gereja peranannya ya tuntunan daripada penghibur yang sebagai penolong dalam kehidupan gereja itu benar-benar berdampak dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu roh penghibur ya. Jadi ini yang akan mendampingi murid-murid Tuhan sampai sekarang juga ke dalam masa gereja sampai saat sekarang ini. Jadi kehidupan orang-orang Kristen pada setiap ya yang setia, yang selalu ada sekarang ini ya kepada Tuhan Yesus itu tercatat sepanjang masa ya. Ada sejarah-sejarah gereja yang terus mengikuti perkembangan murid-murid pada saat Roh Kudus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1, lalu Kisah Para Rasul 2, di mana murid-murid waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi punya kekuatan untuk bersaksi, ya mempunyai spirit dan mempunyai pegangan dalam pengajaran yang benar pada saat itu, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk bersaksi. Jadi mereka tunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan dalam penderitaan yang saat itu masa gereja juga pernah mengalami masa yang suram gitu, masa yang kelam dengan banyaknya penganiayaan. Nah, jadi di masa ini pun pendampingan Roh Kudus itu lewat perubahan-perubahan diri kita sebagai umat, sebagai gereja yang bertumbuh di seluruh dunia, itu pun juga akan berdampak dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya peranan Roh Kudus ini yang sangat penting. Ya, kenapa peranan Roh Kudus sangat penting? Nah, kita bisa belajar dari peranan-peranan Roh Kudus. Nah, di sini peranan Roh Kudus dalam gereja, ya. Kita bisa mempelajari bagaimana banyak ya orang-orang ya terutama di sini menurut pengamatan dari Donald Miller ya seorang profesor studi agama di Universitas Southern California College ya yang meneliti ya di lebih dari 20 negara di 4 benua. Jadi gerakan-gerakan gereja Pantekosta ya atau Pentakostal itu memberikan dampak positif bagi anggota gereja yang lain sehingga mereka juga bisa merasakan dampak dari peranan Roh Kudus yang sangat diutamakan oleh kalangan gereja pada waktu itu ya yang beraliran Pentakosta. Jadi di sana timbul satu kegerakan ya dari gereja-gereja Pentakostal dan karismatik yang bertumbuh sebagai gereja gerakan Pentakosta yang tadi sangat luar biasa dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Baik dari lagu-lagu pujian, baik dari apapun itu. Ya, jadi peranannya sangat luar biasa. Jadi kesimpulan dari materi kita yang di bab kelima ini, Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman, ya ini ayat pokoknya sudah jelas,
Ya, lalu rangkumannya juga sudah disampaikan juga dan juga cukup jelas. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak tentang bab 5 ini? Silakan Ivan atau Tidak Petra yang ada. mau bertanya. Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, sebagai evaluasi pemahaman kita di bab yang kelima, jadi Evan sama Petra atau kelas 8 bisa melihat nih evaluasinya. Nah, nanti kalian bisa juga berdiskusi dengan temanmu, ya. Berdiskusi lewat chat WA kamu sendiri, pribadi, grup, atau terserah, ya. Yang penting kamu ada diskusi dengan temanmu. Jadi menurutmu, ya, siapa Roh Kudus itu dari pembacaan selama kita pelajari di 3 minggu sampai 4 minggu ini, apa ya, atau siapa Roh Kudus itu dan apa peranan dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kalian bisa cari ini. Lalu yang kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang ditemukan dalam Alkitab. Banyak, ya, ada contoh-contohnya di buku ini pun juga ada. Jadi tinggal kalian lihat, jawab. Terus berikan juga contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita berdiskusikan di sini. Ya, jadi evaluasi ini kalian tulis di buku tulis agama, lalu dijawab. Karena minggu depan kita akan ulang mengenai bab yang kelima ini. Ya, jadi dipelajari mulai dari bab 5 peranan Roh Kudus di dalam gereja, lalu Roh Kudus menghibur dan menguatkan, lalu juga ayat-ayat pokok, ya, terus juga Tuhan Yesus bagaimana menjanjikan seorang penghibur untuk murid-murid pada waktu itu dan khususnya gereja pada zaman sekarang ini. Terpenting adalah ayat pokok, ya, ayat pokoknya ini kalian pelajari, ya, seperti itu. Oke, ini gambaran daripada peranan Roh Kudus, ya, sebagai penopang di dalam gereja. Ya, Petra, nyalain videonya, Petra. Oke, ya. Jadi kita mulai belajar. Gimana kabarnya kalian? Ya, dalam keadaan sehat, tetap terus semangat. Ya, jangan sampai kalian males, ya, bermalas-malasan, tapi biar tambah rajin, ya, untuk belajarnya. Nanti perbaikan nilai yang ada, ya, terus berdoa karena peranan Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kalian juga, ya, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu dekat, ya. Jadi kedisiplinan sekali lagi di dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti, ya, karakter-karakter yang dimunculkan itu, ya, harus ada kedisiplinan, kejujuran. Jadi belajar dalam hal kejujuran. Ya, jadi kalau orang yang jujur, yang selalu berpegang kepada kedisiplinan dan kejujuran, pasti, ya, akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Roh Kudus itu selalu mengingatkan dalam hidup kita. Oke, itu aja. Kalau udah paham, tugasnya itu ada di classroom, ya, materi rangkumannya juga sudah ada di classroom, di materinya. Jadi kan saya Sir kasih ini, ya, kasih lihat. Oke, satu. Oke, share dulu, ya. Supaya karena kemarin baru beberapa anak aja ini yang mengerjakan. Nah, ini masih belum muncul. Oke. Nah, jadi di classroom ini, ya, kalian perhatikan tugas-tugas yang ada di classroom dan materinya dicatat di buku tulis. Kenapa materi harus dicatat? Sebagai catatan kalian untuk belajar. Nanti kalau suatu saat kita masuk di kelas, jadi kita sudah mengetahuinya seperti itu, ya. Jadi dipelajari lama. Ya, jadi kalau sudah paham, lihat di classroom untuk materi penjelasannya, dan di video ini juga dari awal tadi Sir sudah jelaskan kepada kalian. Ya, jadi belajar lagi, lebih giat lagi tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja di akhir zaman. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan berjanji dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Dia mengutus Roh Kudus, ya, sebagai penggantinya, ya, karena Tuhan
di dalam kehidupan kita itu sangat dibutuhkan, ya sampai sekarang ini pun ya kita masih memerlukan peranan Roh Kudus dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya kuat jaganya kita, ucapan syukur itu harus terus keluar dari bibir mulut kita. Jangan keluhan-keluhan di dalam kehidupan kita, tapi kita mau belajar bahwa peranan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terutama sekarang, ya Roh Kudus lah yang menjadi penghibur dan penopang dalam kehidupan gereja di akhir zaman. Oke, ada yang mau ditanyakan dari Petra untuk ulangan atau untuk terima rapot minggu besok? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya. Ivan, cukup jelas Ivan, bab yang kelima. Jelas. Jelas ya. Nah, berarti sudah siap untuk ulangan Kamis depan. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa ya. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau anak-anak kelas 8 ini Tuhan terus taruh dalam hidup mereka kesehatan, kekuatan, kepandaian, kepintaran, hikmat yang daripada Allah boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan juga berkati orang tua mereka yang bekerja, yang berusaha, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami tutup sesi Zoom dan mereka akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom dan materi-materi yang sudah mereka pelajari untuk bisa mengingatkan mereka pada saat evaluasi ulangan di Kamis depan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi saya ingatkan semua tugas yang ada di semester genap khususnya harap dikerjakan. Jangan diulangi lagi hal-hal yang ada di semester ganjil. Ya, nilai-nilai yang jelek sudah mesti diperbaiki sekarang ini. Jangan tunda-tunda tugas. Ya, jangan ditunda-tunda lagi tugasnya. Jadi selesai Zoom ini langsung kerjakan yang ada di classroom. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Bye.